kesekian kalinya, Nindi Ayunda mangkir dari panggilan pihak berwajib terkait kasus hukumnya dengan dugaan penculikan dan penyekapan mantan supir pribadinya, Sulaiman. Karena tak juga mengindahkan surat panggilan, kabarnya pihak berwajib bakal melakukan penjemputan paksa beserta kekasihnya, Dito Mahendra, yang telah 2 kali mangkir dari panggilan pihak penyidik Polres Jakarta Selatan. Lantas, apa alasan Nindi kali ini hingga ia memilih tak lagi melangkahkan kakinya ke kantor polisi? Benarkah ia khawatir bakal menjadi tersangka? Ya, jadi pertama kita tentu menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan terkait dengan ketidakhadiran Mbak Nindi karena panggilan dari Polres Jakarta Selatan, dapat kami sampaikan bahwa memang beberapa waktu terakhir ini Mbak Nindi merasa tidak nyaman oleh karena sejak ada peristiwa pelaporan yang lain di Polresta Kota Serang itu, lalu kemudian ada juga ancaman-ancaman yang didapatkan oleh Mbak Nindi. Kita sendiri tidak tahu apa hubungannya, tapi itulah fakta yang terjadi. Ya, nanti kita akan berkoordinasi lagi dengan pihak Polres Jakarta Selatan, terutama para penyidik, memohon waktu untuk kapan bisa kemudian mengkoordinasikan lagi pemanggilan tersebut. Menurut kuasa hukumnya, Yafet Rizky, ketidakhadiran Nindi bukan karena takut atau apapun, melainkan lantaran surat pemanggilan dari pihak berwajib hingga saat ini belum juga sampai ke tangan Nindi maupun ke tim kuasa hukumnya. Lantas, bagaimana tanggapan tim kuasa hukum ihwal penjemputan paksa kliennya yang sudah beberapa kali mangkir dari panggilan polisi? Lantas, langkah apa yang bakal dilakukan Nindi agar ia tak dijemput paksa? Benarkah ketidakhadiran Nindi juga merupakan bentuk strateginya untuk mengumpulkan bukti-bukti baru soal dugaan penyekapan? Dari pihak Polres Jakarta Selatan sih belum ada mengirimkan surat apapun ya per hari Senin ini, per hari ini, atau saya nggak tahu juga, belum dikabarin sama klien. Tapi sejauh ini belum ada. Nah, namun ya kita menunggu aja proses hukum yang berjalan. Kalau memang ada betul panggilan ketiga nanti, saya harap nanti kami bisa datang lah, bisa hadir. Masih sebagai saksi di laporan LP 904 itu, Pak. Sejatinya, jika Nindi dijemput paksa oleh penyidik, pihak Rini mengapresiasi langkah tegas pihak berwajib dalam menangani kasus dugaan penculikan dan penyekapan yang dialami oleh Sulaiman. Namun sayangnya, upaya penjemputan paksa itu belum dilakukan oleh pihak berwajib. Si yang dipanggil atau terlapor dipanggil oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, saya tidak punya hak untuk menanggapi. Karena itu menjadi hak penuh daripada penyidik untuk menilai apakah hari ini datang atau tidak datang. Saya pikir teman-teman media yang ada di Polres Metro Jakarta Selatan lebih tahu. Yang jelas di dalam hukum, apabila seseorang 2 kali dipanggil tidak datang, penyidik punya hak untuk membawa yang bersangkutan ke kantor polisi untuk diperiksa. Artinya bisa dibawa dengan paksa. Yang jelas begini ya, tidak ada niat, tidak ada maksud untuk mangkir atau membangkang, karena perkembangan yang sangat situasional, ada eskalasi yang terjadi dalam perkembangan beberapa waktu terakhir ini, terutama menjelang deadline pemanggilan itu, sehingga kemudian terjadilah seolah-olah mangkir, tapi kita tidak ada pernah niat untuk mangkir dan sebagainya. Secara prinsip memang kemarin oleh karena ada teror, ada pengintaian, dan ada orang-orang yang memang menelpon. Apalagi anaknya kan sekolah waktu itu, dia takut ada apa dengan anaknya ini segala macam. Jadi sehingga ada unsur ketakutan seperti itu. Itu jadi kewenangan sepenuhnya ada di tangan penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan. Kami serahkan sepenuhnya, kami yakin proses ini akan berjalan. Polres Metro akan memberikan keadilan, memberikan perlindungan buat orang kecil, buat rakyat yang lagi mencari keadilan. Satu lagi yang membuat Nindi enggan untuk hadir pada pemanggilan kemarin adalah lantaran adanya dugaan teror yang dialaminya.
Beberapa waktu lalu, ada beberapa orang mencurigakan yang menghampiri kediamannya. Tak sampai di situ, Nindi juga sempat mendapat telepon dari orang yang tak dikenal. Itulah yang membuat Nindi dihantui rasa takut dan akhirnya harus mengurungkan diri untuk keluar rumah. Jadi teror ini macam-macam ya. Ada yang ini laporan klien ke kami, dia dibuntuti orang di rumah, terus ada orang yang nungguin di depan rumah dia pakai motor. Terus kalau dia keluar dari rumah itu ada yang ngikutin pakai mobil, pakai motor segala macam. Mobilnya sama. Terus selama 4 hari berturut-turut waktu itu dia diikutin dengan orang yang sama sepertinya, tapi nggak tahu itu pria misterius juga itu. Pas kita samperin ada saudaranya Bu Dini nyamperin, orangnya lari kabur, hilang gitu loh. Mau disamperin orangnya hilang itu, kabur lari. Sebelum Nindi mengaku mendapat teror, keluarga pelapor Sulaiman juga mengaku mengalami hal yang sama. Rini Diana mengalami intimidasi dari orang yang tak dikenal. Menurut istri Sulaiman, ia diminta untuk bertemu untuk membincang masalah perdamaian dengan janji sebuah imbalan yang jumlahnya cukup fantastis. Lantas benarkah pihak Rini menduga intimidasi itu diduga dilakukan pihak Nindi? Sekitar 6:30 pagi itu, 6:30 lewat lah, saya dapat telepon dari Pak RT. Dari teleponnya itu dia bilang masalah pemberkasan, pindah berkas saya pindah kependudukan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Timur. Nah, pas saya lagi ngobrol datang seorang oknum yang mengaku teman dari yang saya laporin. Nah, dari situ dia ingin bicara 4 mata sama saya perihal tentang laporan saya. Di situ adalah satu pembicaraan di mana bagi saya merasa terintimidasi karena kata-katanya dia mengatakan bahwa kalau mana saya menang dalam kasus ini, pihak yang saya lapor kalah, bakalannya pihak yang dari belakang-belakangnya terlapor itu akan berbuat yang kasarnya, yang akan bertindak gitu. Kalaupun saya kalah, dia yang menang, mungkin dia akan lebih menggigit. Saya tidak paham, saya tidak mengerti kata-kata itu. Penekanannya seperti itu, dan dia pun memberikan seperti kayak kompensasi dengan alasan memberi usaha sedikit, memberikan uang nominal nggak perlu saya sebutin untuk usaha saya agar dapat ada pemasukan. Di sini bukan masalah nominal. Di sini saya ingin keadilan. Kalau untuk menindaklanjuti itu ya kita nggak tahu, karena kan yang merasakan diteror atau merasakan ini kan kalau dari pihak sendiri, dari pihak Bu Nindi sendiri nggak ada pernah mengirimkan orang apa ke sana, nggak ada. Tidak pernah menyuruh orang melakukan intimidasi, melakukan apalagi katanya suruh cabut laporan. Kita menghargai proses hukum yang berjalan sekarang kan gitu. Sudah saya menanyakan itu perihal itu. Ini memang betul ada mengirimkan orang apa gimana? Nah, jawabannya sih nggak pernah. Kalau dari pihak Bu Nindi sendiri, yang datang saya tidak tahu karena kita tidak pernah punya data siapa yang datang. Yang jelas kita tidak tahu apakah dia datang dalam rangka untuk sama-sama makan sate, jadi kan Idul Adha, ataukah ada hal-hal lain, kita nggak tahu. Yang jelas yang dicari itu bukan rumah-rumah tetangga tapi rumahnya dia, sehingga dia merasa loh ini apalagi, dan bukan kali ini, sering tidak mengetahui ya, karena memang tidak pernah meminta atau menyuruh orang untuk pergi ke sana mengatasnamakan Mbak Nindi sendiri untuk melakukan hal itu. Jadi kita juga tidak tahu tentang peristiwa itu. Pihak Nindi membantah jika orang yang mengintimidasi itu adalah orangnya. Yang jelas entah siapa yang melakukan itu semua. Yang jelas pihak Rini bakal terus melakukan upaya hukum agar ia dan suaminya mendapat kepastian hukum yang jelas. Apalagi sejak terbebas dari kasus penyekapan, Sulaiman mengalami sakit di bagian kepala. Tapi Nindi juga bakal terus berusaha mencari celah agar terbebas dari jerat hukum. Di sini bukan masalah nominal. Di sini saya ingin keadilan. Karena nominal pun yang dia berikan tidak akan pernah bisa membalikan keadaan suami saya. Di mana suami saya di satu lalit, keadaan suami saya ketakutan. Itu kan tidak akan pernah bisa membalikan semua itu. Saya hanya ingin keadilan. Memang saya orang susah.
Tapi bukan berarti harga diri saya bisa dibayar dengan nominal. Saya hanya butuh keadilan. Saya mohon untuk orang-orang yang ingin ini, saya mohon biarkan berjalan semestinya, seprosesnya. Karena saya sudah menyerahkan semuanya ke kantor polisi dan kuasa hukum saya. Kalau kita lihat perkembangan kasus ini sejak awal, terutama kasus yang sekarang dilaporkan dengan tuduhan perampasan kemerdekaan ini, pasal 33 KUH Pidana, 333 KUH Pidana, sejak awal sebetulnya pelapor dalam hal istrinya korban itu kan pernah membuat satu pernyataan sendiri di media secara terbuka, bisa dicek itu bahwa tidak ada itu yang namanya penculikan, tidak ada yang namanya itu pemukulan, dan dia juga memberitahukan kepada pihak istrinya agar tenang, tidak mempercaya gosip, dia baik-baik saja. Jadi sejak awal Sulaiman sendiri yang sekarang mengaku sebagai korban itu kan sudah membantah adanya peristiwa yang dituduhkan sebagai perampasan kemerdekaan itu. Lalu kenapa sekarang tiba-tiba muncul lagi? Nah, disinilah kita sebagaimana disampaikan oleh rekan saya Pak Vino tadi dan juga yang kemarin beberapa waktu yang lalu, bahwa kita menduga sangat kuat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang ingin menunggangi kasus ini supaya Mbak Nindenya bisa dipojokkan dan lalu menyeret-nyeret Mas Dito. Saya kira itu konstruksi yang ingin dibangun oleh pihak-pihak ini.